Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Celebes People. Senang sekali saya Amin Nindita dapat kembali menjumpai Anda dalam program Celebes Virtual Business Week. Nah, tentunya di program ini kita menghadirkan narasumber-narasumber yang akan bercerita tentang perjalanan cerita bisnis mereka bangun seperti itu. Nah, di sesi sebelumnya tadi kita sudah banyak bercerita tentang bagaimana sih seseorang memulai bisnisnya, yaitu anak-anak muda sekarang bagaimana sih memulai bisnis itu, apakah mudah dan bagaimana caranya seperti itu. Nah, kali ini sudah bersama saya anak muda dan cantik ada Hairunisa Rahman di sini, pendiri Rumah Pengantin seperti itu ya. Nah, di sini juga kita masih ditemani dari teman-teman dari Universitas Bosowa juga. Nanti yang akan mendengarkan cerita perjalanan bisnis dari Mbak Ica ini, sapaan akrab. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mbak Ica. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sangat-sangat baik. Senang sekali akhirnya saya ditemani dengan pengusaha muda beneran. Karena di sesi sebelumnya itu kita sudah membahas bagaimana sih teman-teman di usia muda ini udah mau memulai dari mana seperti itu. Apakah banyak di usia muda itu sudah bisa berhasil. Nah, Mbak Ica ini salah satu contohnya. Di usianya yang masih berapa Mbak Ica? 20? 22 tahun sudah sukses. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Nah, untuk kita lebih dekat lagi mungkin Mbak Ica bisa sedikit cerita nih untuk membuka siapa Mbak Ica ini, apa kegiatannya sekarang, kemudian kalau saya dengar memang alumni dari Unibos juga alumni ya? dari Universitas Bosowa Makassar. Asalnya dari mana dan kemudian bagaimana sih perjalanan bisnisnya ini dimulai? Silahkan Mbak Ica. Nah, sebelum itu perkenalkan saya terlebih dahulu, nama saya Hairunisa Rahman. Biasanya teman-teman panggil saya Ica. Nah, saya alumni dari Universitas Bosowa Makassar tahun kemarin, lulusan tahun kemarin ya. Nah, jadi saya masa kuliah saya itu tepat waktu ya 3 tahun 10 bulan dengan IPK 3,86 ya kalau nggak salah. Nah, di samping itu, yang di depan. di samping itu saya juga mengikuti beberapa organisasi. Yang pertama itu BEM, yang kedua itu HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda, yang ketiga itu Himabing, dan yang keempat itu UKM Kewirausahaan. Nah, jadi saya saran untuk adik-adik mahasiswa, ikutlah di UKM Kewirausahaan ini. Karena di sana banyak mengajarkan tentang bagaimana cara memulai bisnis, bagaimana strategi bisnis dengan pasar bisnis. Seperti itu. Oke, nah ini kan aku membaca nih Mbak Ica ini udah punya Golden Salon Makassar ini, udah punya rumah pengantin, kemudian juga MUA juga, dan udah punya beberapa karyawan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, merintis bisnis ini dimulai dari mana Mbak Ica? Nah, yang melatar belakangi kenapa bisa ada Golden Salon Makassar ini, nah yang pertama itu waktu saya masih kecil sampai SMA, saya suka mengikuti fashion show, modeling. Nah, jadi setiap ada event kan pastinya ke salon ya, styling rambut, make up. Nah, jadi ayah saya berinisiatif lah untuk memodali, membelikan sebuah ruko, 1 unit ruko. Nah, di sana ayah saya menyuruh untuk mengelola bisnis tersebut. Nah, jadi sampai sekarang alhamdulillah sudah banyak dikenal oleh orang-orang Makassar dan di luar. Nah, tapi ada basic penata rias memang Mbak Ica? Iya, sebelumnya tidak ada ya, seperti tema From Zero to Hero. Ya, nah, betul. benar. Jadi sama sekali nol ya saya. Nah, di samping itu saya berkuliah sambil sekolah juga, sekolah make up. Nah, setiap ada event private make up dan workshop kelas make up dari MUA Jakarta, Bandung, saya selalu ikut di situ. Makanya bisa sampai sekarang, bisa jadi udah banyak ilmunya ya di posisi sekarang ini. Menjadi banyak ilmunya yang dapat setiap pada waktu. Tapi masih terus belajar ya sampai sekarang, karena kan tema makeup ini ikut tahun per tahun dirubah ya perkembangannya. Nah, jadi harus terus belajar sih sebagai MUA. Kemudian mulai merambah di rumah pengantin, yang baju-baju adat gitu. Nah, awal mulanya itu dari tahun pertama ini hair stylist. Nah, jadi yang ada di salon itu potong rambut, scalping, dan semua yang berkaitan dengan rambut. Nah, di tahun berikutnya berkembanglah MUA. Saya belajar makeup party, mulai dari makeup party sampai dari makeup wedding sampai sekarang. Nah, abis itu di 3 tahun berikutnya
berkembang lagi menjadi ada Golden Gallery Makassar. Nah, di Golden Gallery Makassar ini ada baju adat, dan alhamdulillah sekarang Golden Salon sudah memproduksi bajunya sendiri. Oke, baik. Iya, jadi sudah ada tukang jahit dari Golden Salon Makassar. Jadi per step-step juga ini ya Ica ya, Iya, mulai betul. dari khusus rambut, kemudian mulai belajar makeup. Nah, ini benar-benar memberikan jasa makeup ini dimulai dari nol karena Ica ini ikut kursus setiap ada Iya. workshop seperti Iya, ini ya benar. Ica ya. Kemudian dikembangkan lagi menjadi penyewaan baju-baju adat seperti itu. Nah, Iya. apakah pada saat di usia muda ini dan pada saat itu Ica masih kuliah, pekerjaan ini mengganggu kuliah Ica nggak? Saya boleh cerita sedikit ya. Ya, boleh, silakan. Nah, pada saat kuliah saya juga bekerja. Nah, kalau misalnya ada job wedding, nah job wedding itu kan saya kerja mulai dari jam 2 sudah OTW, standby di hotel itu jam 3. Iya, Nah, iya. kurang lebih dari 3 sampai 4 jam. Nah, pastinya harus selesai sebelum jam 6 ya. Harus selesai sebelum jam 6. Nah, habis itu saya pulang, mandi, dan jam 8-nya saya berangkat lagi ke kampus. Waduh. Jadi belum pernah tidur. Belum pernah tidur. Pulang sore ya, pasti pulang sore kalau anak-anak kuliah, tergantung dosennya lagi sih. Tapi saya waktu kuliah betul-betul memang padat mata kuliah saya. Seperti itu. Oke, tapi kenapa memilih Unibos untuk tempat Nah, kuliah seperti itu? Yang latar belakangnya kenapa saya memilih Unibos, karena sebelumnya kakak saya alumni dari Unibos, alumni tahun 2019. Nah, Oke. tapi dia berbeda jurusan dengan saya, dia itu dari sastra Inggris. Jadi citranya SS. Jadi tadinya ikut kakak gitu ya? Heeh. Dia menginformasikan kepada saya bahwa kan pada saat itu saya masih SMA kan. Nah, menginformasikan kepada saya bahwa di Universitas Boswa ini ada jalur undangan. Nah, saya mengikuti jalur undangan tersebut. Alhamdulillah saya lolos karena yang dibutuhkan kan hanya nilai semester. Nah, alhamdulillah nilai semester saya di atas rata-rata dan saya lolos di jalur undangan Boswa University. Nah, juga nih. iya betul. Nah, terus abis itu abis lulus saya kan dapat jalur undangan. Nah, otomatis potongannya itu besar ya, 80% dari semua Biaya masuknya. awal. Nah, dari semua biaya awal saya hanya bayar 1 juta. Iya, betul. Karena nilai semester. Nah, apalagi saya memasukkan sertifikat fashion yang modeling yang kemarin yang pernah saya ikuti, potongannya sangat besar. Nah, terus betul. Iya, Pak. Kalau nah, terus apalagi Universitas Boswa ini sudah masuk 100 kampus terbaik ya di seluruh Indonesia. Nah, terus Universitas Boswa ini sudah urutan nomor 2 ya, kampus swasta terbaik di Sultan Batara, Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Nah, itu ini Universitas Boswa sebagai di tempat ini saya belajar dan berproses. Jadi bangga juga ya sama teman-teman. Bangga dong, kan kampusnya para bos-bos. Oh iya, tahu. Iya tahu. Ini kemarin ambil fakultas apa, Isya? Saya ambil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Ada kaitannya nggak dengan pekerjaan Iya, Isya sekarang nih? Walaupun berbeda ya dari profesi saya sekarang. Nah, tapi memang dari kecil itu saya cinta banget dengan belajar dan mengajar. Nah, saya suka banget lihat guru-guru cara menerangkan dan mengajar. Jadi nanti kan bisa buka workshop sendiri juga kalau udah sambil ngajar kan? Sebelum itu saya sempat mengajar di sini di salah satu sekolah SMA di Makassar. Berapa tahun nih, Cak? 4 Makassar, hanya magang. Oh, magang. Magang itu 3 bulanan. Dan alhamdulillah lancar. Iya. Siapa dosen yang paling berkesan di Unibos? Nah, untuk pertanyaan ini sangat privacy ya, yang paling berkesan. Tapi saya percaya dan saya merasakan bahwa di Universitas Boswa ini memilih dan menyeleksi dosen-dosen
yang terbaik, dosen-dosen terbaik, orang-orang yang memang berkualitas untuk menjadikan dosen di Universitas Boswa ini. Nah, maka dari itu kita masing-masing mahasiswa pasti mempunyai dosen yang berkesan di hati kita masing-masing. Iya, itu cukup disimpan di dalam hati. Iya, betul. Gitu. Nah, kan ini kan ambil jurusan ilmu pendidikan seperti itu, kemudian sekarang profesinya sebagai bisa dikatakan mua ya, Ica ya. Apakah memang ini profesi yang dicita-citakan Ica? Sebenarnya belum, waktu awal mula ya, belum ada bayangan-bayangan bahwa nanti saya akan jadi apa, karena kan memang dari kecil itu cita-citanya memang pengen jadi guru. Nah, terus di waktu kecil kan itu saya juga mengikuti fashion show. Nah, jadi alhamdulillah sih ya dapat dukungan dari orang tua, dapat backupan. Makanya saya ada di sini sekarang. Oh, alhamdulillah. Kan diawali dengan kepercayaan dari ayahnya ya. Betul. Yang nggak apa-apa dimodali, yang penting kan kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang diberikan kepercayaan dari orang tua ini. Nah, kalau melihat sekarang, apa tanggapan orang tuanya Ica nih? Nah, alhamdulillah bangga sekali ya. Kadang mamiku bilang, ih anakku sudah sarjana, cantik, menghasilkan uang, bayar SPP sendiri, dan ini uang panainya sayang. Iya, dan kadang di situ saya juga merasa ya saya bukan apa-apa kalau bukan dari orang tua. Iya. Tapi kan Ica membuktikan dengan berhasilnya Ica mengelola usaha ini seperti itu. Saya ada di sini bukan hal yang mudah juga. Karena waktu tidur sangat minim ya. Waktu kemarin-kemarin pas kuliah, waktu tidur biasanya hanya 2 jam. Jadi tidak semua orang bisa. Iya, betul. Kerja sambil kuliah. Betul. Iya. Apalagi kan ini kalau kita berbicara tentang buahnya Ica ini kan, Ica benar-benar dari nol belajarnya. Iya, kan, betul. Karena saya tidak tahu apa-apa kan. Tapi ada tekad yang kuat untuk saya bisa nih untuk jadi penataria seperti itu. Iya, karena mungkin sudah ada jiwa-jiwa pebisnis ya dari dulu. Makanya kenapa saya diberikan modal besar nih. Bagaimana cara saya mengembalikan modal besar orang tua? Kembali nih. Nah, iya alhamdulillah. Kembali ayah gitu ya. Nah, tapi kan mua khususnya di Makassar ini kan udah menjamur seperti itu. Tentu saja persaingan juga semakin ketat nih. Apa kiat-kiatnya Ica sendiri sehingga masih banyak juga klien-klien yang datang ke Ica, ataupun juga mungkin ada yang balik lagi ke Ica begitu untuk memakai jasanya dari Golden Salon Makassar ini? Nah, untuk itu yang pertama itu bagaimana strategi pemasaran. Nah, yang pertama itu kita bom sosmed. Ya, bom sosmed dengan bagaimana cara Golden Salon Makassar ini dikenal di seluruh Makassar, bukan di seluruh Makassar saja, tapi kalau bisa di seluruh Indonesia ya. Yang pertama itu bom sosmed. Nah, yang kedua itu bagaimana cara kita melayani pelanggan, karena di prinsip Golden Salon Makassar itu kepuasan pelanggan adalah nomor 1. Ya. Jadi orang akan senang dengan jasa dan layanan dari Golden Salon. Jadi kembali lagi seperti itu. Bisa nanti dilihat di Instagramnya Golden Salon Makassar ya. Keren-keren makeupnya seperti itu, Ica. Kita masih mau lanjut nih, masih banyak pertanyaan saya ke Ica. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Kami, alumni Universitas Boswa berjanji. Kami
Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis, tanggal 1 September 2022, saya, Rektor Universitas Boswa, menerima dan mengukuhkan saudara-saudari sebagai mahasiswa baru Universitas Boswa tahun akademik 2022-2023. Jangan jadikan kenangan teka-teki hidup yang nyata. Jangan jadikan kenangan teruslah berjalan perlahan. Jangan kau jadikan satu kenangan yang memilukan berdiri teman. Jangan begitu panjang terbentang, jangan kau lewatkan tanpa harapan. Berdiri teman dengan harapan. Berdiri teman. Jangan kau jadikan satu kenangan yang memilukan berdiri teman. Jangan begitu panjang terbentang, jangan kau lewatkan tanpa harapan. Berdiri teman, berdiri teman, berdiri teman, berdiri teman, berdiri teman, berdiri teman. Informasi beasiswa khusus kamu para alumni program sarjana Universitas Boswa. Bagi yang melakukan pendaftaran online dan pendaftaran ulang pada program Magister Pasca Sarjana hingga Agustus 2023 akan mendapatkan beasiswa, free biaya pendaftaran dan potongan biaya pangkal. Segera klik www.universitasboswa.ac.id. Kepada seluruh alumni untuk follow Instagram Universitas Boswa di @universitasboswa_official dan @pmb_unibos.
Kami, alumni Universitas Bosowa berjanji. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis, tanggal 1 September 2022, saya, Rektor Universitas Bosowa, menerima dan mengukuhkan saudara-saudari sebagai mahasiswa baru Universitas Bosowa tahun akademik 2022-2023. Jangan jadikan kenangan teka-teki hidup yang nyata. Jangan jadikan kenangan teruslah berjalan perlahan.
Informasi beasiswa khusus kamu para alumni program sarjana Universitas Bosowa. Bagi yang melakukan pendaftaran online dan pendaftaran ulang pada program Magister Pasca Sarjana hingga Agustus 2023 akan mendapatkan beasiswa, free biaya pendaftaran dan potongan biaya pangkal. Segera klik www.universitasbosowa.ac.id. Kepada seluruh alumni untuk follow Instagram Universitas Bosowa di @universitasbosowa_official dan @pmb_unibos. Kami, alumni Universitas Bosowa berjanji. Dalam Selebes Virtual Business Week dan masih bersama Mbak Ica di sini. Mbak Ica, sekarang kan ini udah banyak mengembangkan bisnisnya, bahkan apa yang terbaru ada tenda juga ya sama penyewaan. Sudah ada tenda-tenda terowongan, tenda kerucut, jadi sudah lengkap semua di Golden Salon Makassar. Wah, jadi kita bisa ngambil sepaket gitu ya, Mbak Ica ya. Nah, suka dukanya nih selama ini menjalankan profesi sebagai mua dan juga pemilik banyak usaha ini seperti apa, Mbak Ica? Nah, kalau yang pertama ya, yang sukanya dulu, yang sukanya itu ya banyak lah, dari tidak belum bisa menghasilkan uang, sekarang sudah bisa menghasilkan uang, malah sampai ya lumayan bisa langsung. Udah banyak lah nolnya gitu ya.
emosional menghadapi setiap karakter. Nah, disinilah kita sebagai jantung suasana. Nah, jadi kita yang harus menguasai suasana ini, bagaimana cara bisa baik-baik saja. Nah, misalkan mood pengantin nih kan lagi tidak beraturan, lagi bad mood misalkan karena banyak pikiran. Nah, disinilah keprofesionalan kita, bagaimana cara kita mengembalikan suasana yang baik. Nah, di situ dukanya sih yang menurut saya. Oke, tapi sejauh ini oke-oke aja ya Mbak Ica perjalanannya. Iya, betul. Pertama kali nih si anak kuliah ini menghasilkan uang, gimana sih rasanya? Ya pasti sangat bangga lah ya, apalagi orang tua. Ya. Nah, kata ayah saya, anak saya ini tidak salah lagi ya, maksudnya saya memberikan modal yang besar dan dipergunakan secara sangat-sangat baik dan sudah kembali modal. Dan sudah dikembalikan. Nah, apalagi ya pasti bikin orang tua bangga. Nah, dengan berbagai macam bisnis yang tengah dijalanin Ica ini, udah berapa banyak karyawan yang dimiliki? Nah, untuk di salon saya sudah punya karyawan 3 orang ya. Untuk make up saya punya tim 5 orang sampai 7 orang. Nah, untuk di tenda dekor saya punya 7 sampai 10 orang. Nah, untuk di tukang jahit untuk memproduksi kain saya sudah alhamdulillah baru 2 orang sih. Tapi udah bener-bener jadi bos ya. Udah banyak karyawannya. Alhamdulillah. Ini Ya. dari tahun berapa sih? Waktu itu rintis tahun 2016-17 ya. Tapi saya memulai makeup ini di tahun 2018. Pada saat aktif-aktifnya kuliah. Waktu aktif Iya. Kamu lagi banyak juga iya, betul, job. Banyak banget job. seperti itu. Tapi nggak lama setelah itu kan kita masuk ke masa pandemi. Nah, betul. Apa perbedaannya nih? Apalagi mungkin Ica lagi semangat-semangatnya menjadi seorang mua, kemudian kita diuji dengan pandemi seperti itu. Nah, betul, Bagaimana? pada saat COVID-19 kan ini dunia bisnis sangat jungkir balik ya. Apalagi kalau usaha seperti saya, rumah pengantin, kan dari pemerintah itu kita dilarang berinteraksi ya, dilarang tatap muka. Nah, jadi strategi kami itu membom sosmed. Jadi sebelumnya kan hanya iklan di Instagram. Nah, kita beralih ke Facebook juga. Kita iklan di Facebook, tapi pastinya tidak sebanyak yang sebelum COVID ya, tapi ada saja, alhamdulillah. Tetap ada orang yang nikah emang waktu pandemi. Iya, itu. tetap ada, termasuk kakak saya kemarin. Jadi Tetap selama nikah. pandemi walaupun sedikit-sedikit tetap berjalan. Iya kan misalnya. kemarin itu wedding dilarang ini ya, dilarang ambil musik. Nah, cukup nikah saja. Oke. Nah, jadi calon-calon pengantin saya waktu itu diundur pestanya setelah COVID. Oke, Nah, jadi resepsinya gitu ya. iya, jadi bookingnya pas COVID, resepsinya kerjanya setelah COVID ini berlalu. Oke, nah tapi kalau misalkan berarti yang di make upin Ica ini orang-orang yang mau melakukan akad nikah gitu. Iya, seperti betul. itu. Tapi kan tetap ada berinteraksi dengan orang lain di masa pandemi itu. Iya, Ada rasa was-was nggak? Ya pasti, tapi saya maksudnya safety ya, safety pakai kaos tangan, pakai masker, iya. Iya, Dan- tetap safety sambil make upin orang pada saat COVID-19. Oke. Tapi sempat salon itu tutup sekitar 6 bulan ya, karena kan usaha-usaha ini kan dilarang buka ya oleh pemerintah. Tapi kan sekarang udah mulai pulih lagi ya Ica alhamdulillah, ya. sudah banyak lagi. Nah, ngomong-ngomong kan tadi Ica udah sampaikan ke kita bahwa Ica ini udah sering banget mengikuti workshop pelatihan Iya, tata rias seperti itu. Sejauh Private ini makeup dan workshop mungkin juga. bisa sedikit ilmunya dikasih tahu ke teman-teman ini dimanapun Celebrity People berada ya. Apa sih teknik makeup yang paling susah menurut Ica? Nah, untuk teknik makeup yang paling susah itu kalau wajahnya klien ini berminyak. Oke. Nah, di situ kita pakai teknik membakar foundation. Jadi foundation dibakar terlebih dahulu, baru di tap. Nah, tapi tidak semua foundation yang dibakar ya. Kita harus melihat dulu ingredientsnya, foundation ini bisa tidak dibakar, dicampur ini begitu. Oh, jadi kayak orang farmasi juga iya, jadinya betul. ya. Nah,
Yang paling susah itu makeup klien wajah berminyak ya, karena jangan sampai belum naik di pelaminan sudah luntur ya bagian hidungnya. Apalagi bagian hidung ini sensitif. Longsor katanya, Betul, seperti iya, itu ya. longsor. Tapi alhamdulillah belum pernah ya, karena kan Ica sekolah juga, sekolah kecantikan. Jadi otomatis sebelum makeup saya mengenal wajah klien terlebih dahulu sebelum makeup. Apa sih base yang tidak boleh digunakan di wajah ketika kita ingin menggunakan foundation seperti itu? Apakah seperti moisturizer atau jenis skincare lain itu bisa digunakan gitu, Ica? Nah, untuk saya saran ya untuk calon-calon pengantin, pengantinku ataupun pengantinnya orang lain lah. Ya. Nah, jangan pakai skincare yang tidak BPOM. Oke. Nah, karena itu sangat berpengaruh banget di kalau kalian pas acara resepsi tersebut. Karena jangan banyak orang dan keluarga pengantin itu yang menyalahkan si MUA ini. Padahal bukan salahnya MUA, kan sudah alangkah lebih baiknya jika kita para mua-mua memberitahu atau mengecek terlebih dahulu kondisi klien kita, baru kita makeup. Nah, ini kan juga Ica sudah bisa memberikan edukasi juga kepada kita ya, bahwa kalau mau berpenampilan oke, maksimal di hari yang kita tunggu-tunggu seperti itu, berarti ada hal-hal yang harus kita hindari dulu seperti itu, Ica ya, menggunakan apa di wajah kita agar nanti makeupnya itu betul-betul kayak matte, ataupun ada juga permintaan mungkin kayak glowing, yang apapun yang on point lah ya, seperti itu. Nah, tapi kalau dari Golden Salon Makassar sendiri ini dia udah menerima jasa makeup apa aja nih? Mulai apakah cuma wedding doang gitu? Jadi awal mulanya itu bukan makeup wedding ya, awal mulanya itu makeup party, makeup biasa, makeup ke kondangan, terus makeup lamaran, makeup pre-wed, jadi segala macam makeup diterima. Jadi tuh masing-masing acara tuh jenis dan tampilan makeupnya juga berbeda ya? Beda, sesuai tema. Sesuai tema, jadi benar-benar harus tahu konsepnya seperti itu ya. Nah, kan sekarang Ica udah punya banyak karyawan nih. Karyawan itu ya memberikan training ke mereka itu Ica sendiri? Iya. Jadi looknya hampir-hampir mirip lah ya dengan yang mungkin narasumber mau minum dulu. Jadi biar looknya kelihatannya sama seperti dengan tangannya Ica, tapi tentunya banyak yang pengen di make upin Ica sendiri. Ya betul. Tahan, kita akan lanjut setelah itu. Batuk Lesti. Kami, alumni Universitas Bosowa berjanji.
Terima kasih Anda masih bersama kami, masih bersama saya Amin Nindita dan juga ada Mbak Ica di sini. Mbak Ica, kan ini kan udah banyak nih usahanya, udah ada penyewaan baju pengantin juga, tenda dan lain-lain. Nah, kalau untuk baju adatnya sendiri nih, ini yang memberikan model ke penjahitnya ini siapa? Idenya siapa? Iya, kalau yang desain model baju bodo itu dibantu oleh ibu. Karena ibunya juga punya basics ini ya? Iya, punya, karena dia juga pernah sekolah, apalagi dia juga pernah sekolah di school and trainingnya Johnny Andrean, jadi dia kuasai masalah rambut. Oh, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, begitu bener ya Ica ya? Jadi akhirnya mengembangkan bisnis ini lebih mudah karena ayah membantu secara materi, ibu membantu secara profesionalitasnya seperti itu, skill-skillnya seperti itu ya Ica ya. Nah, sampai sekarang ini udah berapa banyak baju adat yang diproduksi oleh Golden Salon Makassar? Iya, kalau baju adat untuk wedding ya mungkin puluhan, hampir ratusan ya. Karena kan baju wedding ini harus di-upgrade tiap tahun ya. Nah, karena kan, iya betul, makanya banyak. Nah, bagaimana nih apa sih tips dari Ica nih untuk tidak termakan zaman baju-baju yang diproduksi ini dan masih bisa bersaing dengan salon-salon lainnya seperti itu? Ya, dengan cara banyak melihat inspirasi-inspirasi dari sosial media ya tentu saja. Begitu, makanya ibu juga banyak melihat model modern dari teman-teman rekan-rekan juga, dari luar negeri juga, bagaimana perkembangan zaman di misalnya wedding Rusia begitu. Jadi banyak cari inspirasi begitu. Iya, untuk harus banyak-banyak cari inspirasi biar kita juga bisa menginspirasi. Iya, tahu lah. Kalau Ica ini sudah menginspirasi di usia 22 tahun, udah punya banyak bisnis. Terakhir aku dengar udah ada buka pijat dan spa ya Ica ya? Iya, sudah ada orangnya juga, sudah ada pegawainya juga untuk pijat spa. Jadi pijat spa ini dipaketkan kalau misalnya ada calon wedding. Nah, jadi misalnya calon wedding ambil paket, nah sudah sepaket sama spanya tersebut. Nah, jadi sebelum H-2 atau H-1 pegawai spanya bisa spa kunjungan ke rumahnya si calon pengantin ini. Jadi udah bisa, harus cerdas melihat kebutuhan pasar. Begitu ya, karena orang pengantin itu apa sih yang dibutuhkan sebelum menikah, itu butuh pijatan, butuh wewangian, bersih-bersih gitu ya, refresh ya gitu ya. Orang habis melahirkan juga boleh kan bisa kan? Karena ada di satu rumah sakit itu dia memberikan layanan seperti itu. Jika ada ibu yang setelah melahirkan seperti yang Ica tadi, ada paketannya begitu, jadi bisa dipijat, spa gitu-gitu. Tapi keren lah untuk anak muda seperti Ica ini, udah banyak banget mengembangkan usahanya seperti itu. Tapi kita sapa dulu teman-teman yang masih ada di sini, teman-teman dari Universitas Bosowa. Halo, masih semangat? Semangat. Ya, ini mendengarkan ini bisa menjadi inspirasi juga bagi teman-teman yang ada di sini ya Ica ya. Iya, betul. Karena mereka ini kan basicnya juga pengen jadi pengusaha muda. Jadi inilah tadi kita sudah dengar ceritanya Mbak Ica ini, bagaimana dia memulai bisnisnya, mulai dari dia masih kuliah sama seperti teman-teman yang ada di sini, masih berkuliah di Universitas Bosowa pada saat itu ya Ica ya. Nah, membagi waktunya itu seperti apa pada saat itu Ica? Nah, terus terang ya sangat sulit untuk membagi waktu. Nah, tapi ya, Ica ini kan berfokus pada makeup wedding, ya kan? Tadi sudah dibahas berfokus pada makeup wedding. Nah, otomatis kan sangat tidak mengganggu ya, sangat tidak mengganggu. Cuman waktu tidur kurang karena orang-orang baru ingin bekerja jam 7, saya sudah pulang bekerja dan lanjut lagi kuliah. Jadi pasti sangat sulit ya untuk mengatur waktu tidur. Apalagi Ica waktu itu aktif berkuliah. Tapi bisa dilalui ya Ica ya. Bisa dilalui. Klien-kliennya Ica sendiri ini baik kebanyakan datang ke salon atau Ica yang visit ke tempat-tempat mereka? Nah, jadi awalnya itu kliennya yang datang ke salon ya, karena kadang-kadang saya bertanya begini, tahu Golden Salon dari mana? Tahu dari ini, Ica pernah makeup dan saya suka lihat makeupnya, saya pernah datang sebagai tamu, makanya saya kesini. Nah, ada juga yang dari Instagram, ada yang dari iklan Instagram, pokoknya dari
mana-mana lah, penjuru mana-mana. Ini padahal menurut Ica menjadi penata rias ini memang udah ada bakatnya atau karena dipelajari, Ica? Nah, semua orang bisa kalau mereka ingin. Nah, kalau mereka tidak ingin ya tidak bisa. Tidak bisa. Nah, ya betul. Jadi Ica ini apapun yang ada di depan Ica itu pasti akan saya lalui. Oke, baik. Kan sudah banyak mengalami fase-fase di mana baru memulai pada saat kuliah, kemudian baru menjadi mua yang lagi seneng-senengnya, kemudian kita dapat masa pandemi seperti ini baru mulai lagi pulih gitu, Ica. Bagaimana sih caranya Ica bertahan hingga saat ini untuk eksis di bisnisnya Ica ini? Nah, yang paling penting itu adalah komitmen. Komitmen yang nomor satu. Jangan pernah goyang. Nah, untuk merintis usaha kan ada naik turunnya, ada naik turun omset pendapatan. Nah, kita harus kalau misalnya yang satunya gagal, kita harus berpikir bagaimana cara usaha ini biar lebih lagi dikenal dengan orang-orang lain. Nah, kita harus sedikit menambah strategi sesuai usaha yang kita tekuni masing-masing. Nah, misalnya strateginya bisa apa aja tuh, Ca, sampai hari ini banyak yang tahu Golden Salon Makassar ini? Nah, yang pertama itu bagaimana cara kita melayani klien. Nah, bagaimana cara kita Ica menangani klien itu dengan cara ikhlas, dan bagaimana biar klien ini puas dari awal sampai akhir acara. Nah, itu nomor satu sih kalau usaha seperti yang Ica tekuni ini. Dan yang kedua itu harga itu harus kompetitif. Nah, caranya itu Ica tidak pasang harga di atas rekan-rekan Ica. Saya pasang harga yang sama, dan saya main di cara pelayanan, bagaimana cara kita melayani customer. Kan kalau kita baik, kalau kita bagus, sempurna, perfect melayani klien, kan pasti keluarganya si klien ini merekomendasikan Golden Salon lagi. Nah, dan kebanyakan yang begitu sih. Jadi kebanyakan iya direkomendasikan. Tapi pada saat baru banget memulai buka salon itu, bagaimana caranya selain mungkin di sosmed ya, orang itu bisa tahu bahwa oh ada salon baru nih, lokasinya di sini begitu? Waktu awal buka salon itu ya saya cetak brosur sebanyak-banyaknya. Jadi kita itu sempat bagikan di jalan, di mana orang ramai. Kita harus juga melihat pasar. Kan waktu itu belum ada salon ya di situ. Jadi Golden Salon juga ini di perumahan. Nah, otomatis pasti ramai. Apalagi mana nih, di sekitar apa nih? Di sekitar setelahnya Villa Mutiara itu belok kiri, namanya perumahannya Puri Pacekne Permai, blok C9 nomor 6. Dekat mana tuh? Dekat bandara. Oh, dekat bandara. Jadi mungkin yang mau terbang bisa singgah dulu, sasak-sasak rambutnya setinggi awan di atas. Kemudian makeup cantik dulu ya, baru belum terbang ke bandara gitu ya. Kebanyakan yang gitu juga sih ada beberapa klien yang kayak gitu pernah mau terbang ke Bali, dia singgah makeup dulu, singgah perawatan dulu ke salon. Iya, itu udah paling cocok sih ya tempatnya ya. Jadi banyak juga klien-klien yang menuju ke bandara singgah dulu ke tempatnya sambil nunggu jam penerbangan gitu ya. Nah, ada pernah juga satu momen di mana orang Rusia visit ke salon. Nah, di situ kan orang Rusia ini tidak terlalu lancar berbahasa Indonesia, jadi dia menggunakan bahasa Inggris juga kurang lancar tapi bisa. Ya. Nah, disitulah latar belakang pendidikan bahasa Inggris saya pakai. Nah, walaupun berbeda pada profesi yang saya tekuni sekarang, tapi itu masih related. Ada kaitannya begitu ya? Ada kaitannya. Karena kalau bahasa itu emang sangat berguna di segala macam profesi yang kita. Dan beruntungnya Ica punya itu untuk mendukung profesinya sekarang. Nah, terakhir Ica, apa sih pesan-pesan pada teman-teman generasi muda ini seperti Ica, bagaimana sih caranya menjadi pebisnis muda seperti Ica yang sukses seperti itu? Nah, saran-saran saya buat adik-adik mahasiswa, jangan takut untuk memulai sesuatu. Nah, pasti pengusaha ini pernah gagal, tetapi bangkit lagi, karena di setiap kita bangkit lagi, kita akan sukses selangkah lagi.
Nah, itu yang menurut saya. Nah, terus kalian itu harus mencari passionnya kalian di mana. Nah, misalnya kalau kalian suka hitung-hitungan, sebaiknya masuk jurusan apa? Akuntansi kan ya. Nah, kalau suka gambar, kalian masuk di arsitek. Nah, kalau kalian suka mengajar, kalian pasti masuk di keguruan kan ya. Sama halnya dengan bisnis. Kalian harus cari passionnya kalian di mana. Seperti itu. Oke, baik. Cukup bicara? Cukup. Oke. Bermanfaat bagi teman-teman yang sudah mendengarkan pesan kakak senior nih, baru lulus tahun kemarin. Iya, bulan 10 kemarin. Bulan 10 ya. Belum ada. Lama ya, Iya, lama belum ya, ada. ya. Oke, baik Ica, terima kasih sudah berbagi cerita inspirasinya bersama kita di sini. Sukses terus Ica. Iya, amin. Kapan kita bisa main ke salonnya. Iya. Oke, baik. Ditunggu. Oke, baik, sampai di sini juga Syllabus Virtual Business Week. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Amin Dita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai